Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Selasa. Buka Markus 10. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Garis bawahi, seorang pengemis yang buta. Perhatikan ya, ada dua hal, pengemis dan buta. Oke. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Tuhan Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Tuhan Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Perhatikan. Tanya Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah mintalah yang esensi, atau mintalah hal yang sangat penting. Sekali lagi judulnya, mintalah hal yang sangat penting. Atau dalam bahasa yang lain Bapak Ibu Saudara, meminta hal yang sangat penting itu adalah meminta hal yang mendesak. Meminta hal yang esensi. Hal yang mendesak dan esensi itu adalah hal yang memberi kehidupan. Meminta hal yang mendesak dan esensi itu adalah hal yang memberi keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang meminta tapi tidak tahu apa yang dia minta. Sehingga hidupnya tidak pernah mengalami pemulihan, hidupnya tidak pernah mengalami perkenanan Tuhan. Karena dia salah meminta. Dalam surat Yakobus dikatakan, kamu memang berdoa, tetapi apa yang doakan kamu salah, sebab kamu memintanya sesuai dengan hawa nafsumu. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan satu pengertian melalui kisah Markus 10 ayat 45 ini, 46. Di mana di situ ada seorang bernama Bartimeus. Bartimeus ini mengalami masalah dua, yaitu masalah ekonomi dan masalah kebutaan. Ada dua. Mana yang esensi? Bapak Ibu Saudara, Bartimeus tahu dia minta hal yang terpenting. Dia tahu hal yang mendesak dalam hidupnya. Dia tidak minta menyelesaikan kemiskinannya. Tapi dia minta hal yang lebih penting. Guru, buat aku melihat. Bapak Ibu Saudara, orang bisa melihat. Dia tidak peduli lagi, saudara. Apa dia miskin, apa dia kaya. Orang bisa melihat itu udah bersyukur.
Mari Bapak Ibu Saudara renungkan. Renungkan. Coba saudara pejamkan mata 10 menit saja. Saudara melakukan aktivitas dengan mata tertutup 10 menit. Saudara pasti mengalami kesukaran. Ketika mata kita dibuka, maka kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara, terkadang manusia itu lupa sesuatu yang lebih penting. Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33. Bukankah hidup itu lebih penting? Bukankah tubuh lebih penting? Mari kita cari dalam hidup kita, minta sesuatu yang lebih penting. Bartimius sadar saudara, yang lebih penting dari ekonomi dan kebutaan itu, kebutaan lebih penting. Ketika bangun pagi kita menarik nafas, kita sadar sungguh nafas ini anugerah. Hidup ini lebih penting daripada semuanya. Pakaian, makan, minum, ekonomi, kesukaran hidup. Bapak Ibu Saudara, manusia kecenderungan meminta kepada Allah sesuai dengan hawa nafsunya dan doanya tidak pernah dikabulkan. Karena mereka meminta bukan sesuai kehendak Bapa. Ajaran-ajaran yang mengajarkan saudara boleh meminta dengan iman, siapa yang mengajarkan? Itu ngawur. Bapa akan memberikan segala sesuatu yang sesuai kehendaknya. Bagian kita hanyalah taat, setia, dan mengerjakan apa yang sudah disediakan. Kalaupun kita mengalami kesalahan-kesalahan, kekilafan-kekilafan, kita bertobat dan kita berjalanlah sesuai dengan apa yang dikehendakinya, bukan apa yang kita kehendaki. Kasih karunia Tuhan akan bekerja kepada orang-orang yang tahu meminta sesuatu yang lebih penting. Jangan pernah meminta hawa nafsu saudara. Walaupun itu kelihatannya saudara berjanji, kalau nanti ini selesai, kalau nanti itu selesai saya lakukan ini. Tidak, saudara, mintalah yang lebih penting dan nanti saya akan tunjukkan. Bartimius tahu dia minta sesuatu yang lebih penting, sehingga permintaannya dikabulkan Tuhan Yesus. Dia tidak minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, buat aku makin kaya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, ya Pak, karena dia buta, dia minta melihat supaya dia bisa mengemis lagi. Perhatikan, dengar, apakah Bartimius itu minta bisa melihat supaya dia bisa mengemis lagi? Atau supaya dia bisa melek, supaya dia bisa bekerja yang lebih baik lagi? Tidak, Bapak Ibu Saudara, Bartimius melek karena dia tahu Yesus adalah Mesias. Dia mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hari ini bahkan sedang viral, pengemis yang kaya raya. Bahkan di YouTube, seorang pengemis bisa memiliki cek tunai sampai miliar. Memiliki harta kekayaan. Jadi kemapanan di dalam pengemis itu sudah terjadi. Bahkan orang yang tidak buta, pura-pura menjadi buta. Orang-orang yang tidak sakit, pura-pura menjadi sakit untuk bisa mendapatkan pemulihan ekonomi. Padahal yang mereka lakukan adalah keserakahan, ketamakan.
Bapak Ibu Saudara dengar, di dalam masalah hidup kita, di dalam masalah-masalah pribadi kita, kita bisa menjadi orang serakah, kita menjadi orang egois. Di hadapan Tuhan kita bisa menjadi orang-orang yang tamak, orang yang rakus. Karena apa? Karena persoalan itu membuat kita menjadi serigala yang rakus. Karena persoalan itu membuat kita menjadi serigala-serigala yang haus darah. Kita sudah tidak lagi melihat perintah Tuhan. Yang kita inginkan bagaimana kita segera mendapatkan darah, mendapatkan daging, mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan, membabi buta. Sehingga mereka tidak mengerti hal yang terpenting, yang esensi dalam hidupnya. Sehingga mereka mengabaikan semua perintah dan larangan Tuhan. Yang penting persoalanku selesai. Yang penting nafsuku terpuaskan, walaupun itu disalut oleh hal rohani. Saudara, Tuhan tahu siapa yang meminta sesuatu yang terpenting dan yang hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami sakit, bahkan di ujung kematian. Saudara dengar, yang saya minta hanya satu, Bapa, sertai hamba-Mu, kiranya kehendak-Mu jadi. Hamba percaya, pemulihan kesembuhan Kau berikan, sesuai kehendak-Mu, karena hamba melakukan tugas-Mu. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi rancangan-Mu dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu yang kita minta bukan ketamakan kita, bukan ego kita. Yang saya minta perkenan Tuhan. Jika waktu itu Tuhan memanggil saya sudah siap. Saya hanya berdoa, Bapa, apakah aku sudah waktunya pulang? Jika memang waktunya pulang, jadilah kehendak-Mu. Bukan sesuai kehendak-Ku. Mari kita belajar dewasa. Kalau orang Kristen hari ini masih tidak pernah bisa dewasa. Saudara, tanpa sadar di tengah kekuranganmu, di tengah persoalanmu, engkau rakus, saudara. Walaupun engkau datang ke gereja, berdoalah, tapi di dalammu penuh kerakusan, ketamakan. Beda dengan Bartimius. Bartimius meminta sesuatu yang kekal, di tengah dia menjadi pengemis. Sebetulnya kalau diukur secara keuangan lebih baik mengemis. Lebih baik buta. Kalau dia buta dia banyak dapat uang. Kalau dia buta banyak orang punya kasihan sama dia. Ketika Bartimius dipanggil Tuhan Yesus, dia menanggalkan jubahnya. Saudara, pengertian jubah ini ego. Menjadi pengemis punya ego, saudara. Termasuk Bapak Ibu Saudara semuanya punya ego. Jangan meminta sesuatu yang menurut egomu. Kalaupun saudara menginginkan sesuatu yang mungkin saudara ingin sebagai manusia duniawi, misalkan saudara ingin punya ini, punya itu. Udahlah. Cari uang, gak perlu berdoa. Tuhan itu tahu isi hatimu, yang Dia lakukan adalah sesuai yang Dia inginkan. Orang di luar sana punya mobil tanpa doa, punya rumah tanpa doa. Bahkan orang Kristen diberkati oleh mereka, itu gak pakai doa. Kenapa saudara orang Kristen dapat mobil berdoa? Apakah doamu sesuai dengan kehendak Tuhan mobil itu? Bukan berarti Tuhan melarang saudara beli mobil. Bebas, saudara mau makan apa hari ini bebas. Karena itu tidak melanggar. Tapi jangan doa untuk hawa nafsumu, karena itu tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Kalaupun saudara punya mobil,
punya rumah, punya sepeda motor, itu karena saudara berhak menerima dari hasil jerih lelahmu. Punya uang, belilah. Jangan dirohanikan. Tetapi Tuhan tahu apa yang di dalam dirimu, ketamakanmu itu Tuhan tahu. Karena orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia harus mengabdi dan berbakti kepada Allah. Bukan berbakti kepada pekerjaan, bukan berbakti kepada dunia. Selama hidupnya Bartimius berbakti kepada dunia. Dia mengemis. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pengemis bisa menjadi profesi. Loh, kalau dia melek, risikonya adalah income-nya kurang dong. Masih bersama saya? Kalau Bartimius itu melek, income-nya kurang. Berapa banyak orang tidak minta yang esensi karena dia tahu kalau dia minta kepada Allah yang esensi, yang penting, income-nya kurang. Itu ketakutan. Pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara, mintalah yang esensi, yaitu apa? Buat aku melihat. Melihat apa? Melihat kemuliaan Allah, melihat kekekalan, melihat keselamatan yang lebih penting daripada persoalan-persoalan hidup. Kita bisa sehat aja udah bersyukur, kita bisa bernafas, kita bisa melihat orang lain buta, kita bisa mendengar, kita bisa bicara tidak bisu. Itu bersyukur, katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Urip asyandaraya mamamase Urip esikaraya papasu. Ya Bapa, firman-Mu kami dengar pagi hari ini. Biarlah setiap telinga yang tuli mendengar, mata yang buta melihat. Kami bersyukur ya Bapa, biar kami sadar, biar kami melek, supaya umat Tuhan tidak egois, tidak rakus, seperti serigala yang haus darah, haus daging, disalut dengan hal rohani. Tetapi sesungguhnya kami semua adalah serigala-serigala. Ampuni ya Bapa, biar kami tetap menjadi domba yang taat, yang tunduk kepadamu ya Bapa. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga, imam-imam yang bertugas dari pagi sampai petang, juga pastor teaching jam 6:30 malam nanti ke dalam tangan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan dan berkat kehidupan. Turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you.